Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk ibu dosen kami, yaitu Ibu Wasiah Sufi, Esos MSI, dan juga selamat siang untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan siang ini. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan datang ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama Fani Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2063-201056. Saya perwakilan dari kelompok 6. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan kepada ibu dosen dan teman-teman hasil tugas kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan. Kebetulan di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja pada slide-nya, yaitu slide kedua. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi utama pemimpin, administrator, atau manajer yang sangat penting di dalam organisasi private, publik maupun sosial. Sebab berjalannya fungsi-fungsi manajemen tersebut diawali dengan adanya keputusan yang dibuat oleh pemimpin, administrator atau manajer di level puncak organisasi. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengambilan keputusan. Di antaranya, menurut Suwarno Handayaningrat pada tahun 1982 halaman 117 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pengambilan keputusan adalah suatu perbuatan atau sikap pemilihan daripada sejumlah kemungkinan alternatif tersebut tidak harus dipilih semua, tetapi dipilih beberapa saja atau dipilih satu saja. Baiklah, saya lanjut pada slide yang ketiga. Menurut James A.F. Stoner pada tahun 2002 halaman 10 dalam bukunya yang berjudul Teori Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecah masalah. Pengertian pengambilan keputusan secara umum adalah proses pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan terbagi dua, yaitu keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang dikerjakan berlangsung secara tidak dan stabil. Keputusan yang dianggap terprogram, yaitu keputusan yang tidak terprogram, biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat kreatif, tidak terstruktur, dan tidak mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Tipe ini dikemukakan oleh Bedi Irawan Maksudi dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Administrasi Publik. Adapun perbedaan antara keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram, yaitu jenis masalah. Keputusan terprogram sering relatif, rutin, adanya kepastian dan hubungan sebab akibat. Keputusan tidak terprogram yaitu baru, tidak terstruktur, ada ketidakpastian mengenai hubungan dan sebab akibat. Yang kedua yaitu prosedur. Keputusan terprogram tergantung kebijakan, peraturan, dan prosedur yang pasti. Memerlukan kreativitas, intuisi, toleransi terhadap ambiguitas, pemecahan masalah kreatif. Contohnya yaitu keputusan terprogram, perusahaan pengatur
inventaris secara periodik, penentuan standar kelulusan, penerimaan pasien, Pemda sistem promosi PNS, perusahaan membentuk produk baru yang dipasarkan, pembangunan ruangan baru, pembelian alat-alat eksperimental, maupun Pemda reorganisasi. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan yang dikemukakan oleh Suwarno Handayaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen ada 3, yaitu yang pertama, keputusan kelompok atau organisasi adalah di mana seseorang mendapat peranan sebagai anggota dari kelompok atau organisasi. Yang kedua, keputusan pribadi adalah keputusan yang dipertanggungjawabkan sebagai pribadi sekalipun sebagai anggota dan organisasi. Yang ketiga, keputusan dasar merupakan keputusan kelompok yang sangat penting dan dianggap sebagai bentuk khusus daripada keputusan pokok. Tahapan pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah dan definisi masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif pemecahan. Yang keempat, memilih alternatif. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Yang keenam, evaluasi dan pengawasan. Kembali lagi bersama saya. Slide yang ke-8. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah inti atau utama. Untuk dapat mengidentifikasi masalah inti atau utama, perlu dipahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan masalah. Beberapa ahli mendefinisikan masalah sebagai pertanyaan yang harus dijawab. Ada pula yang mendefinisikan masalah sebagai sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang harus diatasi. Juga ada yang mengartikan masalah sebagai penyimpangan dari kondisi normal. Slide yang ke-9. Adapun definisi masalah yang digunakan, bagaimanapun identifikasi masalah tetaplah merupakan tahapan yang kritis. Sekali terjadi kesalahan dalam penentuan masalah, maka keputusan yang dihasilkan tidak akan pernah dapat memperbaiki keadaan. Ibarat dokter memberikan obat berdasarkan diagnosis penyakit yang salah, akibatnya pasien tidak akan sembuh dengan obat tersebut. Identifikasi masalah yang diuraikan di atas adalah agar identifikasi dilakukan tidak hanya menyangkut identifikasi masalah baik hasil, sebab maupun faktor-faktornya, tetapi juga meliputi identifikasi kondisi masalah untuk mengetahui kondisi sekarang dan kondisi yang diharap. Identifikasi indikasi-indikasi yang berkaitan dengan masalah dan dapat membedakan antara masalah yang sebenarnya dengan indikasi-indikasinya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data dan analis. Pengumutan data dan analis pada tahap 2 ini berbeda dengan pengumpulan data pada tahap identifikasi masalah. Perbedaannya ada pada tujuan. Tujuan pengumpulan data pada tahap 2 ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Berikut analisis alternatif terkait konsekuensi yang timbul dari setiap alternatif. Tahap ketiga yaitu tahap penentuan alternatif keputusan berikut konsekuensinya, positif atau negatif setiap alternatif. Sama halnya dengan tahap identifikasi masalah. Tahap penentuan alternatif keputusan juga memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data relevan yang tersedia, semakin baik alternatif-alternatif keputusan yang dapat dipilih. Berdasarkan data yang diperoleh, dicoba dicari berbagai alternatif keputusan.
keempat adalah tahap pemilihan alternatif terbaik. Dalam menentukan satu alternatif terbaik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Tingkat risiko, 2. Tenaga dan pikiran yang dibutuhkan, 3. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, 4. Waktu. Bila dua alternatif memiliki kualitas yang sama, maka dipilih alternatif yang memiliki jangkauan waktu yang lebih luas. 4. Aspek ekonomi, artinya memilih alternatif yang memiliki dampak ekonomi yang paling menguntungkan. 5. Dapat dilaksanakan. Pemecahan masalah harus bersifat praktis, tidak terlalu spekulatif, namun juga tidak takut berinovasi. Selanjutnya tahap 5, yaitu pelaksanaan keputusan. Pertama-tama perlu dibedakan lebih dulu antara istilah-istilah membuat keputusan, mengambil keputusan, dan mengeluarkan keputusan. Membuat keputusan merupakan proses dari awal sampai akhir untuk mencapai sebuah hasil yang baik, yaitu pemecahan masalah. Baiklah, kepada ibu dosen yang terhormat dan teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Fajar Fakhrul Rozi dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Saya akan melanjutkan slide 12. Tahap ke-6 atau tahap terakhir adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Proses supervisi dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalitas, sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi atau hal-hal yang terjadi dan di luar perkiraan. Contohnya, saya memiliki usaha bengkel, kemudian ada customer datang dengan motor kondisi mesin berasap dan suara kasar. Kemudian si customer meminta solusi bagaimana caranya supaya mesin kembali halus lagi, dan kita menawarkan untuk mengganti piston gate agar suara mesin kembali halus. Dan si customer bertanya, kenapa tidak diganti ring pistonnya saja agar biaya hemat? Dan kita jawab, kalau hanya mengganti spare ringnya saja bisa, tetapi motor tidak awet. Lebih baik mengganti piston beserta ringnya agar mesin awet, supaya tidak terjadi kerusakan lagi dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Sekian contohnya. Oke, lanjut ke slide 13. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen, mengemukakan 3 tahap pokok yang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan tahap-tahap proses pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Penyelidikan. 2. Perancangan. 3. Pemilihan. Baiklah, ketiga keputusan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Cahyanto. Saya akan melanjutkan slide nomor 6, yaitu tentang penyelidikan, perancangan, dan pemilihan. Dan yang pertama itu adalah apa itu penyelidikan? Penyelidikan yaitu suatu penelusuran informasi dengan proses pencarian yang melibatkan seseorang untuk mencari persoalan yang akan dipecahkan dalam waktu yang singkat. Jadi yang dimaksud penyelidikan itu misal contohnya mencari sesuatu yang lebih lanjut mengenai sesuatu perkara dan menyelami lebih lanjut, menjalankan kajian menyeluruh atau menyiasat dengan lebih mendalam. Jadi penyelidikan aktif itu penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaidah mengenal pasti dan persoalan yang sedang digunakan oleh orang-orang tersebut. Jadi persoalan untuk penyelidikan itu kita harus
harus sangat berhati-hati, karena tujuan penyelidikan ini kita mencari kebenaran agar tidak salah menerima informasi yang tidak seharusnya kita tidak seharusnya kita biar kita tidak biar kita dapat informasi yang lebih jelas. Terus yang kedua, perancangan yaitu merupakan alat untuk mengembangkan dan menganalisis persoalan dan menciptakan pemecahan yang layak. Jadi perancangan ini khususnya untuk penyelidikan itu kita harus merancang dulu. Jadi sistemnya untuk kita menyelidiki itu seperti apa dan kapan, di mana, dan kita jangan sampai salah informasi, karena apabila kita mengalami salah informasi sedikit pun untuk penyelidikan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, pemilihan itu merupakan untuk memilih antara alternatif dan melaksanakan pilihan tersebut. Setelah penyelidikan selesai, perencanaan. Setelah perencanaan itu pemilihan. Jadi masalah-masalah yang sudah kita dapatkan, informasi yang jelas, otomatis kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin dengan jalan alternatif yang benar juga. Maka dari itu kita sebagai aktivis itu kita harus tahu bagaimana saat penyelidik ini sudah mendapatkan informasi yang jelas, kita harus mendamaikan dengan secara kepala dingin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dipersilakan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.